Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga doa-doa yang kita panjatkan selama ini selalu dalam perlindungannya, dalam naungan kasih dan rahmat-Nya, agar bumi pertiwi kita segera terhindar dari segala musibah, terutama virus COVID yang masih melanda di seluruh belahan dunia ini. Berjumpa kembali bersama saya dalam channel Misi SPD Indonesia dalam program acara Obor Kehidupan Misi. Di dalam acara ini, kita bisa mendapat inspirasi dari pengalaman iman saudara kita yang dalam perjalanan hidupnya mengalami suka maupun duka, keberhasilan maupun kegagalan, kebahagiaan maupun kepahitan. Namun, bersama Tuhan kita akan tetap kuat. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan yang saya ambil dari surat Rasul Paulus 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Manusia dalam hidupnya tidak pernah luput dari penderitaan yang sering dianggap sebagai sebuah pencobaan. Penderitaan sama umurnya dengan hidup manusia. Itulah misteri penderitaan manusia. Manusia beriman mengalami putus asa dan kehilangan harapan karena merasa bahwa Allah tidak memberikan pertolongan kendati doa dan hidup saleh telah dijalankan. Ketika manusia merasa bahwa Allah tidak memberikan pertolongan sesuai dengan harapannya, muncullah kecenderungan untuk jatuh dalam sikap menolak dan mempersalahkan Allah. Penderitaan itu tidak hanya berupa penderitaan fisik, tetapi juga rohani. Dalam penderitaan yang berlarut-larut itu, manusia cenderung mengeluh dan berseru-seru memohon pertolongan Tuhan. Tidak jarang pula, manusia tidak sabar dalam menanggung penderitaan, sehingga mulai mempertanyakan Tuhan akan penderitaan yang terus dialaminya itu. Bahkan dalam kecenderungan yang hebat, banyak orang tampaknya lebih ingin mati atau cenderung mengutuki hari kelahirannya. Saudara, untuk itulah pentingnya firman Tuhan kita renungkan dan dijalankan sebagai tuntunan bagi hidup kita, sebagai satu-satunya jawaban dalam menghadapi berbagai percobaan hidup kita. Judul naskah kali ini, semua baik, segala yang kau perbuat dalam hidupku. Kiriman dari Ibu Cornelia Erna Farida dari Kota Malang. Beliau adalah seorang wanita yang cerdas dan kuat dalam menjalankan perannya sebagai seorang ibu single parent. Dilahirkan di Kota Malang tahun 1965 silam. Sebagai anak kelima dari 6 bersaudara, dibesarkan dalam lingkungan pendidikan yang disiplin, di mana ayahnya adalah seorang kepala sekolah guru SD negeri di Kota Malang. Meskipun keluarga orang tua Ibu Cornelia menganut iman yang berbeda, yaitu antara ibunya yang seorang Katolik dan ayahnya yang seorang belum mengenal Yesus, namun ibunya mendidik ke-6 putra-putrinya secara Katolik yang taat. Itu sebabnya ibunya sengaja menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Katolik sebagai pendidikan dasar imannya. Bu Cornelia bersekolah di SD hingga SMP Santa Maria dan baru SMA-nya masuk ke sekolah SMA Negeri 3 Malang. Kecerdasan Bu Cornelia memang sudah terlihat semenjak sekolah dasar hingga SMA. Maka tak heran setelah lulus dari bangku SMA, beliau berhasil lolos dan masuk kuliah di Universitas Brawijaya mengambil jurusan ekonomi. Berbekal ijazah sarjananya dengan indeks prestasi bagus, Bu Cornelia pun juga bisa langsung diterima bekerja di sebuah bank swasta yang cukup ternama pada tahun 87.
Perjalanan karir beliau memang diawali di bagian customer service. Dan setelah 3 tahun bekerja, beliau pun dikenalkan oleh keluarganya dengan seorang pria asal kota Yogyakarta yang bernama Benedictus Bugi Dewandono, seorang perwira TNI AU. Mereka pun akhirnya menikah di tahun 1990. Sekalipun sudah menikah, suami Bu Cornelia tidak melarang istrinya untuk berhenti bekerja, malah justru mendukung karir istrinya. Pak Bugi, suaminya, seorang suami yang sangat pengertian sekali dengan cita-cita dan harapan istrinya yang semenjak sekolah ingin tetap bekerja walaupun sudah menikah. Sekalipun menjadi seorang istri perwira, Ibu Cornelia juga bisa membagi waktunya untuk bekerja dan juga kapan waktu untuk mengikuti kegiatan organisasi sebagai istri TNI AU, yaitu di Pia Ardia Harini Malang. Diaturnya waktu untuk bekerja mulai hari Senin hingga Jumat untuk fokus bekerja di bank, dan hari Sabtu dan Minggu untuk kegiatan organisasi di PIA. Begitu pula setelah beliau dikaruniai anak pertamanya tahun 1992 dengan keterampilannya mengatur waktu dan mengurus rumah tangga dengan baik, Pak Bugi pun tidak merasa khawatir dengan istrinya. Justru semakin mendukungnya. Saat awal menikah, ketika anak-anaknya masih kecil, tinggallah bersama dengan orang tua Ibu Cornelia untuk dititipkan ketika beliau bekerja. Selain itu, Pak Bugi juga mendapat tugas dari kesatuan pada tahun 96. Bertepatan dengan kelahiran anak keduanya, ia dikirim ke Inggris selama setahun untuk memperdalam ilmu bagian radar. Dan tahun 99 dikirim lagi ke Afrika dalam rangka tugas keamanan menjadi bagian dari pasukan perdamaian PBB dari Indonesia. Setelah pulang dari tugas, Pak Bugi dipercaya lagi oleh kesatuannya menjadi Komandan Pangkalan Radar TNI AU di Ngliep, Malang Selatan tahun 2000 sampai 2003. Ibu Cornelia pun di tengah-tengah tugasnya sebagai istri komandan kala itu juga masih bisa bekerja dengan baik, entah itu di kantornya ataupun kegiatan mendukung suaminya. Semua itu juga tak kalah peran anak-anaknya serta suami yang selalu mendukungnya dalam membantu tugas seorang ibu ketua PIA di Ngliep. Maka tak heran banyak prestasi dan reward yang didapat oleh beliau saat bekerja di bagian customer service. Antara lain reward peningkatan pelayanan, mendapatkan hadiah tur ke Malaysia, reward peningkatan kartu kredit. Beliau juga mendapatkan reward untuk pergi ke Cina dan Malaysia, serta reward peningkatan e-banking. Dan setelah anak-anak dirasa sudah cukup besar, Ibu Cornelia pun dengan suami membeli sebuah rumah sendiri tahun 2005. Mereka pindah di rumah sendiri. Kebahagiaan dirasakan oleh keluarganya semakin nyata karena sikap pengertian keduanya sangat kompak sekali. Semua itu tak akan pernah terjadi jika hidup rumah tangga yang harmonis tidak didasari dengan iman yang kokoh serta penyertaan doa antara suami istri. Pak Bugi yang setia dalam hidup rohaninya dan sangat mengasihi keluarganya selalu ingin mewujudkan keluarga Nazaret yang sejati serta mengandalkan Tuhan saja dalam setiap langkah hidupnya. Namun bukan berarti riak rumah tangga pun juga tak pernah dialami. Sekali lagi, bagi mereka berdua, setiap persoalan selalu bisa diatasi asalkan ada pengertian di antara keduanya, mau mengalah dan sikap saling mengampuni. Hingga hampir tak pernah terjadi percekcokan dalam rumah tangga mereka. Dan baru sekitar 4 tahun mereka menempati rumah barunya, hingga terjadilah sebuah peristiwa yang sangat menggoncang kehidupan rumah tangga Ibu Cornelia, tepatnya di tahun 2009. Saat itu Pak Bugi suaminya masih dinas di Halim, Jakarta dan akan pulang ke Malang menggunakan pesawat pengangkut Hercules menuju Biak. Namun sempat transit di kota Madiun. Pak Bugi pun ikut serta dalam rombongan menjadi salah satu penumpang pesawat tersebut. Dengan maksud setelah landing di Madiun, Pak Bugi akan melanjutkan perjalanan kota Malang dengan menggunakan bus umum saja. Tepatnya pada tanggal 20 Mei 2009. Pagi itu tak ada firasat apapun yang dirasakan oleh Ibu Cornelia ketika suaminya memberi kabar bahwa akan pulang menggunakan pesawat Hercules. Itu sebabnya Ibu Cornelia berangkat bekerja seperti biasa saja. Ketika itu pesawat Hercules dengan tipe C-130H yang ditumpangi oleh Pak Bugi mengangkut 112 penumpang terdiri dari 98 penumpang dan 14 kru
akan landing di Madiun. Maka terjadilah sebuah peristiwa sangat mengejutkan, yaitu mengalami kecelakaan pada pukul 6.30 waktu lokal hingga menyebabkan 98 penumpang tewas dan 2 orang warga lokal tewas juga akibat pesawat menghantam sebuah rumah di sebuah daratan di sawah. Tepatnya di sebuah desa di Geplak, Madiun. Sebenarnya pesawat C-130 Hercules dengan registrasi nomor A1325 adalah sarana pengangkut umum untuk militer dan keluarganya. Pesawat ini berangkat dari Jakarta menuju Pangkalan Militer Madiun. Pesawat yang berusaha mendarat di udara Iswayudi tetapi jatuh sekitar 5,5 km ujung landasan. Pesawat pun meledak dan terbakar ketika jatuh. Padahal kondisi penerbangan cuaca cukup baik saat itu. Berita tentang jatuhnya pesawat pun mulai disiarkan di media massa termasuk di televisi. Namun saat itu Bu Cornelia masih sibuk dengan urusan pekerjaannya dan sekitar pukul 9 pagi Bu Cornelia menerima kabar sendiri melalui telepon dari kantornya langsung dari pihak TNI AU. Betapa shock dan seolah tak percaya dengan kabar tersebut bahwa suaminya menjadi salah satu korban pesawat yang jatuh pagi itu. Semenjak kepergian Pak Buki, Bu Cornelia masih belum bisa menerima kenyataan yang ada. Dia masih depresi sekali. Sementara putra-putrinya yang sulung sudah duduk di bangku SMA Santo Yusuf kelas 2 dan adiknya masih duduk di bangku SMP Santo Yusuf juga kelas 2. Meskipun merasa sedih dan sangat kehilangan ayahnya, tetapi lebih tegar dan menerima kenyataan tersebut. Hampir 3 bulan, Ibu Cornelia sendiri menemani putrinya untuk menguatkan mentalnya. Karena hampir setiap hari anak putrinya itu selalu mengajak bicara foto suaminya yang diletakkan tepat di atas piano. Kenangan pembelian almarhum suaminya sebagai hasil saat bertugas dalam misi perdamaian PBB di Afrika. Untuk anak putrinya yang pintar bermain piano. Adapun kegiatan setiap harinya setelah sepeninggalan suaminya masih tetap dijalannya dengan rutin. Demi keselamatan Ibu Cornelia, saudaranya pun mengirimkan seorang supir untuk mengantar jemput setiap hari masuk kerja di kantornya dan pulang langsung ke rumah. Tetapi saat di rumah kembali, Bu Cornelia masih merasa depresi kembali hingga kedua anaknya sampai tak diperhatikan. Hampir setahun setelah sepeninggalan suaminya, Ibu Cornelia suatu hari berjumpa dengan seorang nasabah yang sangat perhatian dengan kondisi mental Bu Cornelia. Beliau bernama Ibu Koni. Beliau sangat menasihati dan memberi siraman rohani. Akhirnya mereka pun menjadi sahabat yang saling menguatkan dalam iman. Persahabatan yang dijalin dengan nasabah akhirnya menjadarkan iman Bu Cornelia untuk tetap semangat dalam hidup dalam menyongsong masa depan kedua putra-putrinya. Beliau menjadi sadar bahwa perannya sebagai ibu sangat dibutuhkan untuk mendampingi anak-anaknya. Mulai saat itu, Bu Cornelia kembali rajin berdoa, banyak berserah pada Tuhan, menggantungkan sepenuhnya atas kasih Tuhan pada keluarganya. Tidak lagi terus-menerus meratapi nasib, murung, melainkan kembali bangkit dari keterpurukan selama ini. Bu Koni pun sering mengajak beliau untuk ikut ziarah rohani jika ada kesempatan libur. Mulai dari Gua Maria di Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta ke Larantuka dikunjunginya. Juga pada tahun 2014 sengaja ambil cuti disempatkan untuk ikut ziarah ke Yerusalem. Buah doa-doa Bu Cornelia pun membuahkan hasil di mana anak sulungnya setelah lulus SMA bisa melanjutkan kuliah di Universitas Brawijaya. Namun tak berserang lama putra sulungnya pun bisa masuk ke pendidikan Badan Intelijen Negara seperti yang dicita-citakan semenjak sekolah. Sebagai sekolah pendidikan yang dibiayai pemerintah, Bu Cornelia merasa sangat tertolong. Begitu juga dengan putri keduanya berhasil masuk sekolah taruna seperti yang diamanatkan yang pernah disampaikan almarhum Pak Buki ayahnya agar putrinya itu meneruskan sekolah di sekolah taruna di Magelang. Tak berbeda dengan kakaknya. Beruntung sekali saat putrinya masuk di sekolah taruna, semua biaya ditanggung oleh pihak TNI AU. Sehingga Bu Cornelia tidak lagi merasa bingung dengan biaya pendidikan kedua anaknya itu. Puji Tuhan, luar biasa.
Dia sangat peduli dengan segala masalah yang dihadapi anak-anaknya. Sekali lagi, rasa syukur tak terhingga selalu dipanjatkan oleh Ibu Cornelia betapa Tuhan sungguh baik bagi keluarganya selama ini. Saat ini putra sulungnya sudah bertugas di Bali menjadi anggota BIN. Dan putrinya setelah lulus kuliah dari UGM berhasil berkarir di sebuah perusahaan swasta yang cukup terkenal, yaitu di PT Softtek Indonesia. Dipercaya untuk memimpin cabang perusahaan tersebut di Jakarta. Proses iman yang dialami oleh Ibu Cornelia banyak menginspirasi rekan-rekan kerjanya juga. Bagaimana kita bisa bangkit kembali dari keterpurukan dan kesedihan saat musibah terjadi dalam sebuah keluarga. Serta bagaimana Tuhan bisa bekerja luar biasa saat kita tidak berdaya. Hingga ada satu kesempatan, saat itu adalah perayaan Natal, Bu Cornelia sengaja hadir diundang oleh rekan kerja yang kebetulan dari gereja Bethel Indonesia tahun 2010. Beliau diminta memberikan kesaksian imannya juga tahun 2011 dan 2012 diundang juga dalam acara Natal di gereja Kristen Indonesia untuk mengisi acara kesaksian iman beliau. Saat bulan April 2020, kini Bu Cornelia sudah memasuki masa pensiun. Setelah berkarir selama 33 tahun lamanya di Bank BCA, untuk mengisi waktu senggangnya, beliau kembali mengurus ibundanya yang sudah lanjut usia, yaitu 84 tahun. Butuh perhatian banyak untuk ditemani, atau jika ada waktu senggang berkunjung ke Bali dan Jakarta untuk menengok kedua putra-putrinya. Harapan besar yang diminta dalam doanya agar Tuhan segera beri jodoh yang seiman untuk kedua putra-putrinya. Saudara, demikian kisah kesaksian saudara kita. Bagaimana cara Tuhan memproses iman seseorang? Di saat segala sesuatu tampak begitu berjalan mulus dan tak pernah mengalami kegagalan atau musibah, kadang kita merasa nyaman dan selalu mengucap syukur. Namun ketika Tuhan menguji iman kita dengan berbagai pencobaan, entah itu kegagalan dalam studi, dalam bisnis, atau kegagalan berkeluarga, bahkan mendapat musibah tertentu hingga kehilangan anggota keluarga kita, maka apa reaksi kita selanjutnya dalam menghadapi ujian tersebut? Apakah kita kuat dalam tetap setia pada Tuhan, atau justru iman kita menjadi kendor dan bahkan lari meninggalkan iman kita? Seperti halnya kisah Ayub yang sering kita dengar selama ini. Sikap Ayub ini dapat menjadi salah satu inspirasi bagi manusia zaman sekarang, khususnya bagi seorang Katolik untuk tetap setia berpaut pada Allah dan menerima kehidupan walaupun dalam situasi yang sangat menderita sekalipun. Ayub dalam menghadapi penderitaan tak sampai pada sikap penolakan pada Allah seperti ditunjukkan istrinya, dan salah satu keutamaan Ayub adalah tetap berharap pada Allah dengan penuh ketulusan, kesetiaan, dan tanpa pamrih. Ia membawa dirinya agar mampu menerima penderitaan sebagai bagian dari kehidupan imannya. Demikian saudara kisah kesaksian pada episode kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya. Kami pun tetap menantikan kisah pengalaman iman saudara agar menjadi sumber inspirasi iman kita, di mana nama Tuhan semakin dimuliakan. Kirimkan kisah kesaksian saudara pada email atau WA kami seperti yang tertera pada video ini. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku